Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wa tadhkira wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di siang ini kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yang kemarin, yang mana pembahasan kita sudah mencapai tentang babul istinja, bab tentang hukum istinja atau cebok, gitu ya. Terakhir yang kita bahas bahwasanya hukum istinja itu ada 5, ada yang menambahkan 1 jadi 6. Yang pertama wajib. Kapan istinja atau cebok itu wajib? Artinya kalau kita nggak cebok dosa, ya, dan kita ibadah nggak sah kalau kita seperti sholat misalnya karena bawa najis, ya. Wajib kapan? Apabila istinja ini atau ceboknya dari najis yang keluar dan basah. Nah, ya, kalau najis keluar ini basah maka wajib kita istinja. Yang kedua sunnah. Kapan sunnah istinja? Apabila yang keluar dari kemaluan kita berupa sesuatu yang kering, ya, buang air, keluar batunya kering lagi, nggak ada airnya basah, nggak basah kering. Ini sunnah saja istinja, ya. Kemudian yang ketiga hukum istinja mubah, boleh, ya. Apa itu istinja yang mubah? Istinja yang mubah ketika cebok dari keringat. Nah, keringat bukan najis. Jadi ente mau istinja boleh, enggak juga apa-apa, ya. Soal kita keringetan habis main bola, kan lepek banget tuh, luar dalam, ya, atas bawah. Nah kita cebok itu mubah saja karena keringat bukan najis, ya. Yang keempat hukumnya makruh istinja. Kapan istinja makruh? Apabila, ya, istinja ini dari sesuatu yang keluar berupa angin, kentut misalnya. Habis kentut istinja makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena khawatir kalau dibiasakan kita cebok setelah kentut, khawatir jadi kita was-was. Ya, setiap kentut cebok, jangan-jangan terada keluar nih, padahal sih enggak. Ya, bawaannya was-was jadinya, jadi repot sendiri, maka dimakruhkan. Ya. Yang kelima istinja hukumnya haram. Haram dibagi 2, ada haram yang sah, ada haram tidak sah. Yang pertama haram dikatakan sah kapan? Apabila istinja menggunakan air gosok. Nah, ya. Air punya orang dicelot aja udah. Oh, ntar saya ganti kok, tenang aja. Saya pakai dulu. Ya kan kita belum tahu dia perlu apa enggak. Ya, punya orang dia itu apa enggak. Sah enggak istinjanya? Sah, tapi ente haram begitu caranya. Sama seperti wudu pakai air nyolong. Ya, niatnya bagus mau sholat. Wudu enggak punya air nih. Ya, ada air orang. Ya, kita enggak tahu dia perlu ngizinin apa enggak. Ya, sebenarnya enggak boleh, maka kita boleh tayamum. Karena walaupun ada air tapi sekarang enggak ada. Ya ini enggak, udah nyolong aja, terganti kalau ada air. Nah, ini namanya kosong. Sah wudunya, tapi haram pekerjaannya, gitu ya. Nah ini, kemudian ada lagi yang haram dan tidak sah. Cebok haram dan tidak sah, artinya dia wajib mengulangi lagi ceboknya. Ya, kapan itu? Apabila istinja atau cebok dengan sesuatu yang dihormati. Istinja pakai kue, ya. Istinja pakai jeruk, pakai apel, saking kayaknya misalnya bos jeruk, istinja pakai jeruk. Astagfirullah, haram. Ini makanan dimuliakan, dihormati, ya. Yang ada orang susah nyari makanan, ente cebok pakai makanan, ya. Istinja, kalau duit gimana? Duit dihormati kan duit. Ya, sampai orang sombong istinja pakai duit, tisunya duit 100 ribuan. Keren banget itu, walaupun habis cebok juga orang nungguin itu dicuci ntar bisa dijual, dipakai lagi pakai dolar misalnya kan. Nah ini tukar seperti ini haram, ya.
Tapi kalau duit itu termasuk muhtaram apa enggak? Termasuk dihormati apa enggak ya? Kayak kalau duit tidak dihormati. Cuma sombong begitu ya. Nah, kemudian ada lagi menambahkan satu jenis istinja yang hukumnya khilaful aula. Khilaful aula tidak baik. Seperti apa istinja yang kurang baik? Istinja menggunakan air zam-zam. Sah, tapi gak bagus begitu. Ya, air zam-zam kan air sembarangan ini. Ya walaupun air juga dipakai mandi cuma buat cebok jangan. Tapi kalau tidak dipakai juga gimana? Ceboknya pakai air zam-zam ya. Ini tetap sah, tapi tidak baik. Khilaful aula. Yang utama gak begitu. Air biasa aja. Air zam-zam kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ini tergantung niat peminumnya. Al-Imam Suyuti, ulama besar mazhab Syafi'i ya, termasuk bagian mazhab Syafi'i yang menguasai berbagai jenis ilmu dari mulai faraid, tafsir, hadis, balaghah, mantik, semua beliau ada karangannya Imam Suyuti ini. Ya. Ini beliau dulu ketika pergi haji, setiap minum zam-zam itu diniatin. Ya Allah, Nabi Muhammad telah bersabda air zam-zam tergantung niat minumnya. Ya Allah, saya niat minum air zam-zam ini supaya saya memiliki ilmu hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya pengen punya ilmu tafsir seperti sahabat Abdullah bin Abbas. Saya pengen punya ilmu apa diniatin semuanya tuh. Nah makanya kalau ada orang pergi haji kan kita suka datang ke rumahnya nih. Ya, habis pulang haji nih kita datang, jangan harapin oleh-oleh, jangan harapin doanya. Ya, karena orang pergi haji itu pulang haji, malaikat ngikutin tuh. Ya, dalam hadis itu 40 malaikat ngikutin dia. Ya, itu datang ke rumah dia, minta doanya. Kalau ada zam-zam, minum zam-zamnya dan niat. Niatnya apa aja terserah untuk kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, saya minum zam-zam ya sebagaimana sabda Nabi Muhammad, air zam-zam tergantung niatnya. Saya niat supaya minum zam-zam, pikiran saya cerdas, rezeki saya lancar, misalnya gitu. Niatin tuh, ya, badan saya sehat, hati saya bersih, nggak ada rasa dengki. Diniatin, jadi ntar ada faedahnya, ya. Ini zam-zam. Jadi kalau kita cebok dengan air zam-zam, hukumnya khilaful aula, kurang utama, nggak baik, ya. Nah ini hukum istinja. Yang berikutnya kaifiyatul istinja. Kaifiyatul istinja, cara istinja itu salah satu ada 3. Nah, lihat kemarin sudah saya katakan, ini Islam memang agama yang sangat-sangat syamil, menyeluruh, meliputi semua aspek. Sampai cebok diajarin. Coba tanya agama lain, ada nggak di kitab Injil, Taurat atau ya di kitab apa Tripitaka ya, Weda, tanya ada nggak bab cebok? Di Islam tuh diajarin cebok nih, masya Allah ya. Nabi kita Muhammad SAW ya qudwah, panutan yang paling sempurna. Ada berapa cara cebok? Salah satu ada 3. Yang pertama al-jam'u bainal ma' wal hajar wa hiya al-afdal. Fal hajaru yuzilu 'ainan najasah wal ma' yuzilu atharaha. Yang cara pertama yang paling utama, cara cebok menggabungkan antara cebok dengan batu plus air. Nah, ya. Jadi sebelum pakai air, cebok dulu pakai batu. Ini yang paling utama, ya. Jadi batunya dulu dipakai, nanti ada syarat-syaratnya nih. Apakah harus batu atau bisa diganti yang lainnya? Nanti ada syarat-syaratnya. Yang penting yang paling afdal itu ceboknya pakai batu dulu. Setelah selesai cebok pakai batu, baru pakai air. Fungsinya batu menghilangkan ainun najasah, benda najisnya. Sedangkan fungsinya air menghilangkan bekasnya najis. Gitu ya. Nah, ini lebih afdal seperti itu. Ya kalau bisa di rumah siapin batu. Kalau bisa mau, ya. Jadi kalau mau coba yang ini. Cara kedua, al-iqtisar 'alal ma' wa hiya adna min allati qablaha. Cara kedua yang di bawah cara yang pertama, ya. Ini dengan air saja. Jadi cebok dengan air saja seperti yang kita kerjakan di sini. Ya, di mal-mal, di rumah kita, ini kan ceboknya pakai air. Ini juga boleh di cara kedua, ya. Karena kalau air ini bisa menghilangkan benda najis plus bekasnya. Ya, ini. Cara ketiga, al-iqtisar 'alal hajar fayajuzu walau ma'a wujudil ma' bi syurutin kama sayati. Yang ketiga, kita cebok dengan batu saja, enggak pakai air. Boleh enggak? Boleh. Asalkan memenuhi syarat. Apa syarat-syaratnya? Sayati akan datang keterangannya. Nah, ntar di bawah nih. Jadi 3 cara Bapak pilih. Saya cebok pakai batu dengan air, lebih utama. Kalau nggak mau meringkas, pilihlah dengan air saja. Kalau mau juga pakai batu boleh nggak? Boleh. Itu ya, dengan syarat-syaratnya. Ini, ya. Nah, yang dimaksud batu di sini, ya, cebok dengan batu, apakah harus batu, ya?
dikatakan batu, yang disebut batu itu apakah benar-benar harus batu atau seperti apa? Ada 4 kriteria. Ya, lahu arba'atu quyudin, ada 4 batasan. Yang pertama, an yakuna tahiran, batu yang digunakan ini harus suci. La najisan au mutanajis, bukan batu najis atau mutanajis. Contoh, emang ada batu najis? Enggak ada. Ya. Contoh, Ustaz. Kalau batu saya jelas dah, ya. Batu kerikil, batu kolar, ya, batu macam-macam, batu banyak, ya. Tapi ini ada tai kebo kering. Tai kebo kering. Udah kayak batu, udah keras banget. Ya, udah nggak ada baunya, udah lama, tahun-tahun kebo tai nggak ada yang bersihin di situ. Boleh nggak saya pakai cebok? Istinja dengan tai kebo kering yang seperti batu. Boleh nggak? La najisan, nggak boleh. Harus batu yang suci. Ya. Au mutanajisan, atau batu yang terkena najis. Ini juga nggak boleh. Contoh, ada batu nih. Ada batu. Terus kita lihat anjing kecil itu batu. Atau kucing kecil situ. Anjing kecil sembarangan ya. Anjing sih serayan. Pagi kita lihat batu, dikencingin kucing. Siang kan kena matahari, panas kan, kering. Nah, batu yang tadi dikencingin sudah kering. Ya, boleh nggak kita pakai untuk cebok batu tadi? Jawabannya tidak boleh. Nah, kan batu, Ustaz, bukan najis, suci, tapi dia mutanajis, terkena najis. Kalau ente mau pakai cebok pakai batu itu, syaratnya boleh. Ada syarat tapi ya, cuci dulu tuh batu, jemur dulu sampai kering atau lap, baru ente pakai cebok. Nah, tapi ribet banget ini. Ya, nyusahin diri sendiri. Ceboknya langsung gak usah pakai batu lagi. Ya, ini makanya oleh kata syarat utamanya batunya harus suci. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, an yakuna jamidan. Harus batu yang digunakan ini berbentuk benda padat. Nah, namanya batu kan padat. Maka nggak boleh ya kita gunakan bersuci dengan sesuatu yang cair tapi bukan air. Seperti air mawar, minyak wangi ini. Ya, itu kan wangi, ya suci, ya. Tapi ini nggak padat, cair. Mendingan daripada air saya pakai minyak wangi. Saya bos minyak wangi nih, jadi langsung wangi. Ya, kemaluan saya gimana? Nggak boleh, nggak sah, harus air. Ya, kalau mau batu harus benda padat, nggak boleh benda cair. Ya, atau misalnya ya pakai, nah tadi bawahnya ini, an yakuna qali'an. Syarat ketiga, batu yang digunakan itu batu yang bisa untuk mencongkel atau mencabut atau menghilangkan najis. Fala yujzi az-zujaj wala qasr. Maka tidak sah menggunakan kaca. Kaca kan ya dia kan licin. Kalau batu kan keset. Ya, ada sifat kekasarnya. Kalau kaca kan licin. Ya. Ente mau misalnya nih, atau batu yang model begini nih. Batu yang udah dihalusin. Ente mau coba pakai batu ini nggak bakal ngebersihin, nggak bisa nyongkel karena dia yang ada melebar jadi mana-mana. Ya, harus yang kasar, yang keset. Ya, atau mau pakai jeli agar-agar. Ya itu sih bukannya, walaupun dia padat, tapi kan itu nggak bisa mencongkel. Nah ini nggak sah. Jelas ya? Nggak sah pakai kaca, ya, atau batu yang halus model begini nih, atau juga walal qasab, atau pakai bambu. Bambu bukan ujungnya, bukan tengah-tengahnya gitu, kan itu licin. Itu nggak bisa mencongkel. Jadi seandainya memang ini fikih itu kan memperkirakan yang seandainya terjadi, bisa apa enggak itu maksudnya. Maka syarat dikasih syarat harus bisa mencongkel, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya yang terjadi sekarang kan dinamika yang ada ini tisu di mall. Kalau di mall mungkin kita jarang pakai tisu, langsung pakai air. Di mall kan pakai tisu, ya. Kadang bahkan nggak nyiapin air lagi, tisu doang. Gimana ini? Ya, tisu ya suci nggak? Suci. Kemudian tisu benda padat nggak? Ya. Benda padat, tapi syaratnya gini, benda padat itu ketika dipakai dia nggak hancur. Kalau ente pakai tanah kan, ya, atau pasir kan benda padat, suci. Ente cuma pakai pasir, itu kan hancur, pasir maksudnya berantakan. Nah ini nggak sah. Nah bagaimana dengan tisu? Kalau tisunya cuma selembar, ente pakai cebok, sobek, ya kan? Kalau seandainya tisunya ini ente buntol, ya, jadi keras, banyak mungkin. Maksud saya kan dia beli tuh, mulai beli pakai aja, ya, pakai gulung-gulung, lipat sampai keras, baru ente pakai, itu sah.
karena memenuhi syarat suci, padat, keras. Kanebo sih. Tergantung kanebonya. Kalau dibasahin nggak bisa. Kalau dijemur kering lah, udah kayak keras kayak batu. Bisa tuh. Spon juga, spon lembut. Kalau spon lembut, dia harus keras. Ya, tisu kan kalau dilipat-lipat keras tuh, itu bisa. Cuma kalau selembar, 2 lembar ya jangan ada kemana-mana itu kotorannya. Ya, jadi harus memenuhi syarat. Kalau nggak bisa mencongkel, tidak sah batunya. An yakuna ghairu muhtaram, tidak merupakan benda yang dimuliakan, dihormati, ya. Maka fa'lim dikatakan sini, fala yujzi'ul 'azmu wa kullu mat'umi adamiyyin. Ya. Tidak sah menggunakan tulang. Nah, memang tulang dihormati, tulang dihormati ternyata. Kenapa? Karena menurut para ulama tulang itu makanan para jin. Makanya kalau makan ayam jangan habis tulangnya, kesian jin. Laporan. Ya tulangnya merahnya buat jin atau buat kucing. Makanya jadi orang jangan terlalu pelit. Ya, orang pelit itu orang gak demen. Al-bakhil kata Rasulullah, al-bakhil ya ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat sama neraka. Ini orang pelit. Jadi orang jangan pelit. Jangankan manusia, kucing aja nggak demen orang pelit. Dulu orang tua saya cerita, ya. Ini jadi mungkin cerita anekdot doang, cerita guyonan doang, ya. Ada orang makan pecel lele, ya. Itu di sampingnya ada kucing nungguin palanya. Kan lumayan nih, ya. Kan tuh pala keras ya. Ini kucing dan nungguin aja, lumayan dapat pala tulang nih, ya, pala lele. Tahu-tahu itu orang dimakan juga tuh pala. Orang manusia omnivora segala macam makan. Itu kucing dan nungguin kagak jadi makan. Dia pulang kesel. Pulang ketemu teman-temannya, tanya tuh kucing, mau mana? Tempat pecel lele, nyari pala ayam, pala lele. Udah nggak usah dah, orang pelit. Nggak usah sama dia dah. Kalau dia makan lele nggak usah tungguin, udah pelit tuh orang. Malah jadi makan tuh. Orang pelit begitu, kucingnya gak demen. Gitu. Apalagi manusia, ya. Orang bisa ketahuan wataknya itu kalau lagi safar kata para ulama. Kalau lagi hari-hari biasa nggak kelihatan. Coba kalau lagi safar, lagi berjalan kelihatan apa enggak? Nanti mungkin pernah ngerasain jalan bareng sama teman nih, ya jalan bareng. Tuh ada orang yang bares, ada yang pelit banget. Giliran makan bareng, nggak mau patungan. Nungguin pernah cuci tangan dulu, biar bayarin. Itu pelit namanya itu. Orang kalau orang bares kan minimal dibayarin atau minimal berapa nih bareng-bareng. Itu bener tuh. Ini nggak ada orang pelit banget. Ya itu kata para ulama kelihatan ketika lagi safar. Nah, makanya kalau di jalan nanti bisa kenal teman ente bagaimana. Lihat wataknya pelit apa enggak, gitu ya. Nah ini kembali ke sini lagi. Jadi tulang, ini gara-gara tulang. Tulang itu kata para ulama merupakan makanan jin. Ya, nggak tahu cara makannya gimana. Apa makannya itu cuma dijilat-jilat doang, apa isep sari patunya. Soalnya buktinya kalau kita tulang kita diemin kan nggak berkurang gitu ya. Yang paling kering aja gitu. Apakah makannya itu nggak ngerti lagi gimana ulama ini ya. Wa kullu mat'umi adamiyyin, dan semua yang dihormati juga semua makanan manusia. Ini nggak boleh kita pakai buat cebok. Ya, pakai pizza, pakai mie, nasi, roti nggak boleh. Ya. Saat ini pizzanya udah keras, nggak boleh. Kalau udah keras juga, ya gokos saya dikit dia ntar lembut lagi. Ya, pokoknya semua makanan manusia dipakai cebok nggak boleh. Gitu ya, udah nggak usah belagu-belagu, udah kayak yang cewek Mesir gitulah gitu. Gara-gara belagu Allah kasih adab, alhamdulillah ya. Jadi kita udah pakai air aja. Wa mithlu al-awraq allati fiha kalamun muhtaramun ka'ilmin. Nah, ya. Demikian juga termasuk perkara yang dihormati kertas yang mana di atas kertas tersebut tertulis ya ucapan atau kalimat yang dihormati seperti berisi ilmu. Ya, kita nggak punya ini nih mau cebok pakai batu, nggak ada. Oh, kertas. Kita fikih, coba kita fikih. Ya walaupun ini nggak ada kan bacaan Allah atau Nabi Muhammad atau nama-nama, tapi kan ini ilmu nih. Ya, nah, kitab-kitab kertas begini yang berisi ilmu ini nggak boleh kita pakai cebok. Ya, haram. Karena ini berisi ilmu pengetahuan, gitu ya. Jadi hati-hati nih. Nggak harus kertas, misalnya daun yang ada tulisan, apalagi pakai ayat kursi atau tulisan Al-Quran atau nama-nama yang dihormati, nama Allah, nama para Rasulullah, ini nggak boleh dipakai cebok, ya karena dia terhormat. Makanya dulu, ya ada salah satu cerita, ada orang biasa, ya nggak sengaja di tengah jalan menemukan kertas ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian ketika lihat di jalanan, terbang-terbangnya diambil sama dia, diambil, dipakai minyak wangi itu kertas taruh tempat ini.
tutup dengan batu biar nggak terbang-terbangan. Ya, suatu ketika dia tidur mimpi dia diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ternyata dia bertanya, kok saya bisa dapat manzilah seperti ini, kedudukan seperti ini? Karena engkau di dunia meninggikan nama Allah, memuliakan nama Allah. Sekarang saya ganti, kamu saya tinggikan di alam akhirat. Nah ini, oke, kalau kita nemu benda-benda ya yang ada tulisan Allah atau nama-nama para anbiya, para rasul, itu jangan taruh di bawah. Ini kadang kita, ya Allah, saya kadang ya yasin, walaupun di kumpulan ada yasin, ada doa akhir tahun selama itu majmu syarif. Itu kadang orang kalau lagi baca nih main taruh bawah aja gitu. Ya, Al-Quran bahkan main taruh bawah aja gitu. Ya, ini kan adabnya ulama. Itu berisi kalamullah, berisi doa-doa munajat pada Allah, ini ada adabnya. Kalau ada tempat yang tinggi, taruh tempat yang tinggi. Makanya di masjid biasanya kan ditaruh rak tuh. Taruh situ, jangan main taruh aja. Kalau seandainya pun gak ada tempat yang tinggi, gak ada tempat rak, gimana? Didiriin. Kata para ulama diginiin, jangan tidurin, didiriin. Kalau seandainya gak ada tempat yang lebih tinggi. Nah itu cara memuliakan ilmu. Ya, kalau kita muliakan ilmu, nanti ilmu akan derajat kita. Gitu ya. Nah kemudian ini tadi syarat batunya. Jadi nggak harus batu, nggak. Yang penting benda padat, keras, ya. Kemudian bisa mencongkel dan tidak dihormati. Ini syaratnya. Kemudian syurutu ijzail hajar. Nah sekarang kalau kita ingin cebok dengan batu atau benda padat tadi, bagaimana biar sah? Kalau batunya memenuhi syarat misalnya ini, sekarang bagaimana biar sah? Ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama an yakuna bi salasati ahjarin. Ya. Harus menggunakan 3 batu atau salasi mashat atau 3 usapan. Nah, ya, jadi nggak harus 3 batu, minimal 3 kali usap. Ya, contoh, kalau batunya kecil, misalnya batu, ya, misalnya lubang bangun kita atau belakang, ya. Kalau batunya kecil, ya, ini harus 3 batu, karena kan megangnya susah. 1, nah ambil lagi, nanti 2, taruh lagi 3 batu, atau 1 batu tapi 3 kali usap. Misalnya batunya gede, batu ada yang segini, ya dia misalnya ujungnya kan ada yang segitiga, ada yang bunder segala macam, oval macamnya. Ujung pertama 1 putar sini, kedua ya, yang sebelah sini 3, itu boleh. Yang penting 3 kali usap. Jelas nih, paham ya? Nggak boleh cuma sekali usap doang atau 2 kali, nggak sah. Syaratnya 3 kali usapan. Jelas kan? Ya. Jadi boleh dengan 3 batu, yang penting 3 kali usap, atau 1 batu tapi memiliki ujung yang banyak, jadi bisa digunakan berkali-kali, sampai minimal 3. Ya. Ustaz, saya cuma ada 1 batu kecil, ya. Gimana ini? Saya pengen pakai batu nih biar bisa praktek cebok dengan batu. Ya paling caranya begini. Kayak tadi tuh saya bilang, cebok dulu 1, cuci lap kering, cebok lagi, cuci lap, sejemur sampai kering, cuci lagi. Cuma repot begitu kan. Seandainya ini ada 3 batu, langsung 3 batu, atau batu gede 3 kali bisa mati 3 sudah. Ya. Syarat kedua, an yakuna misalah an yuntil mahalla. Syarat kedua, sah ceboknya apabila setelah diusap 3 kali itu lubang kemaluannya udah bersih dari benda najis. Nah ya, seandainya ya, mana sih yang dibersihin ya? Yang dibersihin jelas ya. Kalau dubur yang belakang itu lubang anusnya. Bukan pantatnya, bukan, lubang anus itu yang dicebok. Ya seperti kita cebok biasa, ya. Kalau lubang kemaluan laki-laki ya yang depan berarti hasyafanya, ya, lubang yang di depan tuh. Ya. Kalau perempuan zahiru farjil mar'ah, bagian luar vagina wanita. Nah, dia ada lubangnya tuh. Nah, itu tadi dibersihin pakai batu. Kalau dia mau coba pakai itu, ya. Nah, artinya begini. Seandainya 3 kali nih, misalnya kita kencing, ya. 1, dah. 2, dah. 3. Ternyata kencingnya masih ada. Apakah bersih ini? Cukup? Belum cukup. Berarti harus nambah lagi batunya. Maksudnya begitu. Sah apabila 3 kali usapan minimal, dengan syarat 3 kali ini minimal kalau ya kemaluan kita sudah bersih. Kalau belum bersih berarti nambahin lagi 4 atau 5. Belum bersih juga 6.
6 bersih, sunnahnya witir 7 tambahin 1. Yang itu minimal 3. Kalau bersih dengan genap 4 bersih, tambahin 1 jadi 5. Bersihnya pas 6 kali, tambahin 1 jadi 7. Begitu seterusnya. Ya, di syaratnya. Jadi syarat dikatakan sah cebok dengan batu tadi 3 kali usapan. Yang kedua, tempat yang dibersihkan atau kemaluan itu harus bersih setelah dibersihkan, setelah diusapkan dengan batu. Ya. Kemudian alla yajifan najisu. Syaratnya istinja dengan batu, syaratnya adalah najisnya belum kering. Nah, kalau udah kering nggak bisa lagi pakai batu, harus pakai air. Jelas ya? Contoh, emang bisa Ustaz kering? Bisa. Ya, misalnya ente nih, ya, kencing misalnya, ya. Kencing nggak cebok, langsung pakai celana dalam. Paham? Air nggak cebok pakai air nih, langsung pakai celana dalam. Kan lama-lama dia kering nih, nempel ke celana. Nyampe di rumah, saya mau isinya pakai batu, boleh nggak? Nggak boleh, karena sudah kering. Ya. Atau misalnya ente buang air besar BAB di tempat angin yang berembus kayak di padang pasir, ya, ente buang air, ya. Kemudian karena ente ngelamun buang air ngelamun, ya, bisa lagi buang air pikir mana-mana tuh. Ada yang buang air pegang handphone, BBM mana ada itu, jadi lama buang airnya. Ya, ya dia ketiduran lagi buang air. Ini karena dia buang airnya lama, padahal sudah selesai, kan ada kotoran di lubang anusnya. Karena ketiup angin, saking lama kering. Mau cebok pakai batu, udah nggak bisa lagi. Harus pakai air. Karena syaratnya ingin cebok dengan batu, najisnya itu belum kering. Paham ya? Najis yang di kemaluan bukan najis yang keluar, bukan. Najis yang di kemaluan itu belum kering. Kalau yang di keluar itu bukan urusan itu. Kering apa enggak, nggak dianggap. Ya. Yang keempat, an la yantaqil. Najisnya itu belum pindah dari tempat keluarnya. Lubang anus kan tempat keluar kotoran, tai. Lubang kemaluan, lubang zakar itu kan tempat keluar. Seandainya, ya, ente kencing misalnya, ya, kencing, udah selesai nih, selesai. Ada kan biasa ada setetes, bisa kan? Nah itu kan yang mau dicebokin itu, yang mau dicebok. Ente iseng, ente sentil. Maksudnya biar jatuh, dia pindah, ting. Ini pindah nggak boleh kita pakai batu, harus pakai air. Karena kenapa? Karena sudah pindah dari tempat keluarnya. Paham maksudnya? Ya, jadi bukan berarti atau misalnya diginiin, terus jatuh ke paha, cebok di paha, nggak ada cebok di paha. Cebok di paha. Karena ini benda sudah pindah, najis ini sudah pindah dari tempat keluarnya. Maka kalau sudah kejadian seperti ini, najis sudah pindah, harus cebok dengan batu. Jelas kira-kira? Ya. Atau misalnya kencing, ya, kencing, nanti mungkin pernah ngalamin cowok nih bercabang, satu ke bawah satu ke atas, pernah nggak tahu dua gitu, nggak tahu tuh bisa begitu saya bingung tuh. Kadang iya satu ke bawah satu ke atas. Nah ini yang kesini nih, itu udah nggak bisa lagi karena sudah pindah dari tempat keluar. Atau misalnya ente sakit perut, mencret. Kan harusnya bisa belum gitu juga serangan merah mana-mana. Nah yang begini udah nggak bisa lagi pakai batu karena sudah keluar dari tempat keluarnya, pindah dari tempat keluarnya. Ini bukan dijorok ya, maksudnya biar jelas maksudnya nih. Ya kalau udah begini harus udah pakai air, nggak bisa lagi pakai batu, ya, atau pakai tisu. Kemudian yang kelima, alla yatra alaihi akhar, nggak boleh terkena benda lain. Ya, nggak boleh terkena benda lain. Kalau seandainya tadi tuh sisa kencing ini yang mau kita cebok, ente siram air dulu, baru pakai batu, udah nggak sah. Kenapa? Karena benda ini sudah campur dengan air. Jelas? Atau misalnya, ya, bagaimana kalau seandainya keringat? Kita habis ngobrol keringetan, terus perut pengen buang air. Buang air, kan pengen cebok pakai batu, itu lubang anus sih kecampur sama keringat. Berarti kan najisnya campur sama keringat. Jadi gimana? Sudah campur sama benda lain? Ulama beda pendapat. Enggak boleh. Ada yang bilang enggak boleh, ada yang bilang boleh. Karena kan air dari dia sendiri. Ya, tapi ada yang bilang enggak boleh. Maka lebih hati-hati harus pakai air. Jelas ya? Atau nyampur sama debu. Ya, kalau bisa, bisa. Ya, ini ulama juga beda pendapat. Seperti kita misalnya buang air di padang pasir. Orang-orang Arab kan di perjalanan ingin buang air nih, buang air.
Ya, sebelum cebok angin berhembus, nempel di sini. Ya, di lubang manusia kotoran, ada kotoran nempel sama debu. Gimana? Boleh kan pakai pasir? Ulama beda pendapat. Boleh nggak cebok pakai debu? Kalau sudah campur sama debu nih, cebok dengan batu. Ulama ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ya, tapi lebih utama pakai air aja, biar sah menurut semua pendapat para ulama. Ini kan? Ini syarat kelima, tidak boleh kedatangan benda lain atau tidak boleh terkena benda lain. An la yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Syarat keenam, tidak melewati lubang anus dan kepala kemaluannya. Nah, ya. Kayak ini yang saya katakan nih. Ai yujawizuhuma muttasilan bidunil fisalin fa yata'ayyanul ma' fil ladzi jawaza duna ghairihi. Ya. Jadi seandainya sudah keluar dari batasan lubang anus atau lubang yang ada di kepala zakar ini, maka sudah nggak bisa lagi pakai batu, harus pakai air. Yang makanya kalau ente misalnya ingin cebok dengan batu, ini jangan diseng-sengin, jangan disentil-sentil, takutnya dia pindah malah nggak bisa disucikan, gitu ya. Kalau misalnya yakin disentil bisa turun, nah itu nggak apa-apa. Cuma kalau benar kalau saya sentil naik ke atas, jadi nggak bisa pakai batu, ya nggak usah. Langsung aja pakai batu, gitu ya. Ini syarat ke-6. Kemudian yang ke-7, isti'abul mahal bil hajar. Nah, ya, harus ketika cebok harus menyeluruh batunya mengenai lubang yang dibersihkan, lubang kemaluan, tempat keluarnya najis. Ya, jadi begini, ya, yang afdal itu kalau kemaluan depan, ya, kubul atau zakar, ini posisinya kalau ini lubang kecil, jadi gampang nih, ya, misalnya di batu, ya, posisi gampang, tapi afdalnya itu jangan ke atas, dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kenapa kok dari bawah ke atas? Karena kalau ente basuh dari atas ke bawah, khawatir najisnya malah turun mengenai bagian yang lain. Nah, ini jadi nggak bisa dibersihkan pakai batu. Jadi begini, diangkat itu congkel, ya. Jangan begini, kalau begini kan ngedorong namanya, turun dia ntar jadi najis. Ya. Nah ini kalau lubang depan. Kalau lubang belakang bagaimana? Kalau lubang belakang seandainya di lubang, ya, maka sunnahnya itu kan 3 kali basuhan. Yang pertama, ya, dari sebelah kanan pinggirnya tuh, udah selesai. Kemudian sebelah kiri di sini ke bawah, selesai. Yang ketiga dari atas ke bawah. Nah, ini caranya begitu sunnahnya. Ya, ini kalau mau coba silakan. Ya, ini sebenarnya supaya tahu aja, dibolehkan di syariat kita. Ya. Kemudian yang ke-8, antakun al-ahjar tahiratan, batu yang digunakan harus suci, dari syarat itu. Ya, ini 8 syarat ini harus terpenuhi supaya istinya dengan batu ini sah. Ya, jelas kira-kira nih. Ya. Kemudian, ini kalau ingin praktek silakan ya, boleh pakai tisu tuh. Ya, boleh pakai tisu. Jadi sekali-kali coba menggabungkan antara istinja dengan benda padat plus air. Cuma kalau benda padat doang kayaknya kita kurang bersih kalau kita di orang Indonesia. Kalau boleh nggak tahu dong. Mungkin dia memang biasa begitu kali, ya. Jadi kadang di mall itu disiapkan cuma tisu doang, air enggak. Nah, kalau saya sih risih begitu. Ya, walaupun dia dibersihin tapi kayak risih gitu. Kayak nggak bersih. Walaupun boleh sebenarnya, ya, yang penting bersih semuanya. Cuma yang afdal itu menggabungkan antara tisu dengan air, tisu dengan benda padat dengan air. Kalau batu ya batu, kalau tisu ya dibutul-butul sampai keras bisa. Ya, jadi afdal begitu, coba sekali-sekali. Ya. Nah, kemudian sunanul istinja katsirah. Di sini ada sunnah-sunnah cebok, katanya ada banyak. Ya. Yang pertama an yu'addal ma wal ahjar qabla istinja. Disunnahkan menyiapkan air atau batu sebelum cebok. Nah, ini sunnah nih. Jangan ente buang air dulu habis itu cari air. Nah, ini repot. Karena kan menyusahkan kita. Tapi alhamdulillah Indonesia udah gampang lah. Ya, keran tinggal semprot doang. Yang repot kalau air nggak ada. Nah, kita udah buang air, baru ingin cari air setelah itu. Bagaimana nyarinya kita? Susah. Maka sunnahnya itu ya siapkan airnya dulu atau batunya dulu baru ente buang air. Jangan ente keluar-keluar nyari air dong. Nah, repot nih ya. Sunnah pertama. Yang kedua, al-ita, sunnahnya witir, ganjil, cebok, 1 bersih. Oh, belum bersih, 2 bersih, 3. Gitu. Jadi ganjil 1, 3, 5 gitu ya. Sampai bersih. Yang ketiga, al-istinja bil yadil yusra. Sunnahnya cebok pakai tangan kiri. Jadi biasakan
usahakan cebok pakai tangan kiri. Kan ada orang yang tangan kirinya dipakai buat makan, buat cebok tangan kanan buat makan, buat enak-enak buat tangan kiri. Jadi buat cebok tangan kanan, itu terbalik. Sunnahnya tangan kanan itu buat yang baik-baik, buat makan, buat minum, ya. Kalau kidal. Ya, yang kidal itu ya. Usahakan walaupun kidal misalnya tulis pakai tangan kiri, tapi ketika cebok usahakan pakai tangan kiri juga. Itu khusus untuk cebok, sunnahnya begitu, ya. Kemudian yang keempat, al-i'timad 'ala al-isbil wusta fi dubur idza stajabil ma. Nah, ya. Kalau kita cebok untuk dubur, kemaluan belakang, maka sunnahnya ceboknya pakai telunjuk tengah. Jari tengah. Ya. Cebok pakai jari tengah. Dan ini katanya lebih memudahkan. Kalau coba praktek sendiri, kita bisa pakai jari apa tuh? Rata-rata insyaallah jari tengah ya. Ini sunnahnya pakai jari tengah. Ustaz, saya pakai jari kelingking aja. Ya boleh-boleh aja. Tapi sunnahnya pakai jari tengah, gitu ya. Kalau kita buang air, ya. Kemudian an ya'khudha farjahu baina isbi'aihi as-sababah wal wusta. Sunnah, ya, ketika kita kencing, ini namanya istibro. Istibro itu benar-benar menghabiskan kencing yang keluar dari kemaluan kita. Dengan cara apa? Dengan cara memegang kemaluan dengan telunjuk, ya, dan jari tengah. Terus diurut-urut supaya yakin keluar habis. Ini sunnah begini. Karena kata Rasulullah lewat di satu kuburan, terus Nabi berhenti. Setelah berhenti, Nabi menaruh pelepah kurma di situ. Ada 2 kuburan. Satu taruh. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ini kenapa? Kata Rasulullah, 2 orang ini diazab di alam kubur. Ya, yang satu ini kata Rasulullah, kenapa? Karena dia sering tidak istibra setelah kencing. Artinya apa? Kencing yang masih nyisa, dia sholat, berarti kan sholat bawa najis, jadi nggak sah. Nah, makanya ketika kencing usahakan ketika cebok istibra dulu. Jadi caranya gimana? Gampang. Caranya ini kemaluan kita, ya, misalnya gini, diurut begini. Sababah wal wusta, ya. Gini, apa namanya begini, diurut begini. Di sini kok pakai jari tunjuk dan jari tengah, begini. Yang saya tahu begini, ya. Jadi intinya diurut, gitu ya, sambil berdehem-dehem, gitu. Biar yakin semua kedorong semua, sisa-sisa kencing itu supaya keluar semua. Ya, bahkan ulama ada mengajarkan kalau masalah kira-kira masih ada, jalan dan berlangkah, muter-muter situ, kamar mandi, biar keluar sampai habis semuanya, baru kita cebok. Kenapa? Khawatir ada sisa setetes saja, ya. Terus keluar dia, kita lagi sholat atau lagi wudu, berarti kita sholat bawa najis. Nah, maka sholat kita bisa dinamudzubillah. Ya, lihat ini. Ya. Kemudian taqdimul ma' lil qubul likai la tanajjas yadahu itsna tanqiyatid dubur. Nah, ketika ingin cebok depan belakang, ya, kemaluan depan, kemaluan belakang, maka usahakan sunnahnya ini mencebok yang depan terlebih dahulu. Itu apa fungsinya, apa hikmahnya? Fungsinya ketika kita cebok yang belakang, maka tangan kita nggak terkena najis lagi. Karena otomatis itu begini nih. Nah, di sini bisa kena kemaluan kita yang depan, ya. Nah, supaya nggak terkena najis, bersihin dulu yang depan, baru cebok yang belakang. Nah, itu kayaknya udah otomatis ya. Kita udah biasa seperti itu, ya. Kemudian termasuk sunnah juga taqdimul istinja 'alal wudu, mendahulukan cebok dibandingkan wudu. Nah, ini berarti ketika wudu kita tidak disyaratkan cebok dulu, enggak. Ya. Oke, tidak termasuk syarat wudu harus cebok dulu, enggak. Contoh kita kencing misalnya. Atau kita buang air besar. Belum cebok terus wudu. Sah enggak wudunya? Sah. Karena enggak disyaratkan ketika wudu syaratnya harus cebok dulu, enggak. Tapi kalau ente ingin sholat, ente lebih wudu nih. Kalau ente pengen sholat harus cebok dulu karena ente mau najis. Nah, ini ya. Otomatis ketika cebok biasanya orang pegang kemaluannya, maka wudunya batal lagi. Nah, sunnahnya makanya cebok dulu baru cebok dulu baru wudu. Ya. Kalau seandainya ente enggak, susah saya mau wudu dulu. Ceboknya gimana? Ya entar cebok, ya. Nah, ketika cebok gimana biar enggak batal? Silakan biar enggak batal pakai sarung tangan misalnya ceboknya, ya. Dicebok pakai sarung tangan pegang, jadi kan enggak langsung nyentuh kemaluan. Ini enggak batal. Ya, tapi repot ribet, mendingan cebok dulu baru wudu, ya. Kemudian sunnah berikutnya dalku yadihi bil ardi wa ghuslu ma ba'dahu. Menggosok tangannya ke tanah dan membasuhnya setelah itu. Ya, jadi habis cebok digesek ke tanah biar baunya langsung. Kalau sekarang ngilangin pakai sabun gitu kan ya. Nah, supaya
takut ada yang nempel di sini najisnya, jadi gosok-gosok. Ya mungkin ini zaman dulu, mungkin kalau zaman sekarang kubin kali gitu ya. Habis itu ntar dibasuh pakai sabun. Ya. Kemudian nadhu farjihi wa izarihi bil ma. Nah, sunnah berikutnya mencipratkan air ya ke kemaluannya dan ke sarungnya atau celananya dengan air sedikit. Nih, misalnya kita udah habis cebok nih, ya udah cebok bersih, maka ambil air sedikit, cipratin ke kemaluan kita plus ke misalnya celana dalam kita, cipratin. Kok sunnah begini? Supaya kita nggak was-was. Ya, supaya nggak was-was. Misalnya gimana? Contoh kalau kita misalnya nggak kita cipratin, ya kita nggak cipratin. Padahal tadi kita sudah istibro, udah selesai segala macam, ya. Terus pas kita pakai celana, kita nggak tahu celana kita mungkin tadi kena air di tembok atau pas pakai kena air yang ada di kaki kita, ya basah celana kita. Pas kita pakai, ya basah jangan kencing lagi nih, wah najis dong, jadi was-was. Nah kita sunnahnya kasih cipratan dikit celana kita supaya nggak was-was. Itu tujuan seperti itu, ya. Paham kira-kira nih, ya. Sunnah berikutnya an-ya'tiya bidu'a al-ma'thur ba'dahu. Nah, setelah istinja cebok baca doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, ya, sucikanlah hati saya dari kemunafikan dan jagalah kemaluan saya dari berbuat keji, artinya berbuat zina. Ini doa dari Nabi Muhammad dibaca. Ya, jadi adabnya pun diajarkan. Ketika kita masuk kamar mandi, nanti ada adab-adabnya tuh, ya. Dahulukan kaki kiri, sebelum masuk baca doa. Ketika di kamar mandi pengen melepas baju, lepas celana, baca doa. Setelah cebok, setelah istinja, ya, baca doa. Jadi doa semuanya. Nah, ini kadang perkara-perkara seperti ini kita menyepelekan gitu. Mungkin banyak di antara kita yang udah dewasa, udah gede, punya anak, punya cucu, gak bisa doanya. Nah, ini kenapa? Karena nggak pernah dipraktekkan nih sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal doa ini sangat penting. Ya, lihat Nabi Muhammad setelah cebok doanya, ya Allah bersihkan hati saya dari kemunafikan dan jagalah kemaluan saya dari berbuat zina, berbuat keji. Nah ini, ya. Nah kita kadang doa itu, ya, Rasulullah semua diajarin. Doa waktu lagi ngaca diajarin. Doa pakai baju diajarin. Doa keluar rumah, doa masuk rumah diajarin oleh Rasulullah. Nah sunnah-sunnah model begini kalau bisa kita pakai. Yang masuk kamar mandi nih, tadi udah diajarin sunnahnya. Air siapin, ya, cebok dengan tangan kiri, pakai telunjuk, yang pakai jari tengah, kemudian urut-urut, ya, kemaluannya berdaham-daham, gitu. Jadi kalau ada seandainya di kamar mandi sebelahan, ada sebelah lagi daham-daham, nanti nggak usah balas-balas. Bukan dia lagi istibro tuh namanya, ya. Jangan dikira manggil ente, bukan manggil ente, jadi lagi istibro. Kayak kalau ngerti itu orang yang ngerti, ya jangan dikira gitu. Bukan dia lagi istibro, ya. Sunnah seperti itu. Nah ini sunnah-sunnah diantara yang ada di kitab ini, terangkan di kitab ini tentang ketika kita cebok, ya. Sebenarnya masih banyak lagi sunnah-sunnahnya, kan, tapi dicukupkan sampai sini. Dan pertemuan berikutnya adalah adab qada'il hajat fil makan al-mu'adda li qada'il hajat. Bagaimana adab kita ketika ingin buang air kecil atau besar, apa yang sunnah kita kerjakan. Nah ini, ya, ketika masuk kamar mandi, toilet, apa sunnahnya. Ini besok insya Allah kalau ada umur, nggak ada halangan, ya. Ada yang mau bertanya, silakan, sesuai tema atau luar tema, silakan. Di dalam itu bukannya nggak boleh berdoa ya? Di dalam WC. Di mana? Di dalam WC. Nah, dalam WC apakah nggak boleh berdoa? Memang makruh, kan nggak boleh sih sebenarnya. Makruh membaca zikir, kecuali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau doa-doa yang diajarkan Rasul boleh. Ya. Ada ulama mengatakan bacanya itu setelah keluar, dia bilang begitu. Ya, ada yang bilang enggak, langsung dulu apa? Ada yang mengatakan kalau seandainya ente bingung antara pendapat ulama ini, bacalah di hati kita, jangan usah ucapin. Ya, kayak tadi Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish, baca di hati. Tapi kalau memang doa itu diajarkan oleh Rasulullah dan dibaca di toilet, kamar mandi, boleh kita baca seperti doa membuka pakaian. Nabi kalau masuk kamar mandi itu baca doa ketika membuka pakaian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Kan ini baca zikir namanya. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Ini kata Rasulullah, orang yang membuka bajunya, ya, dengan baca doa ini, maka Allah tutup jin, setan dari melihat kita. Gak bisa lihat. Ya, maka biasanya lu buka baju baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jin sama setan gak ngeliat kemaluan kita. Kan dia bisa lihat kita, enak, kita gak bisa lihat dia, kan rugi kita. Ya, kita biar gak rugi tutupin, gitu, ya.
Tutupnya dengan apa? Dengan baca doa. Itu boleh dibaca di kamar mandi. Enggak boleh, karena yang ngajarkan Rasulullah langsung. Tapi zikir, misalnya ente mau zikir di kamar mandi, la ilaha illallah, sambil berak, enggak boleh, makruh gitu, ya. Nah, itu zikir ada waktu-waktunya, ya. Jangankan zikir, kita jawab salam aja kan apa hukum jawab salam? Wajib. Wajib. Baca salam sunnah, jawabnya wajib. Di kamar mandi nggak usah jawab, ya. Jadi kalau kapan jawabnya nanti setelah keluar baru waalaikumsalam gitu. Jangan lagi buang air, ya. Dan kita makruh loh memulai salam ketika orang lagi di kamar mandi. Oh kita sengaja itu, walaupun lagi geden. Assalamualaikum. Ya orang repot lagi coba ya, karena kan lagi geden. Waalaikumsalam, susah kesian. Ya. Ini ada adab-adab itu kita belajar ada semua tuh, ya. Nah kalau orang lagi di kamar mandi nggak sunnah jawab, nggak wajib jawab salam. Orang lagi azan nggak wajib jawab salam. Nanti setelah azan boleh. Orang lagi kumpul sama istrinya, kita iseng banget. Kita godain, assalamualaikum, kita lagi kumpul sama istri. Ngapain salam lo? Ya, dia lagi konsen terganggu ini ya. Jadi gangguin ya. Ada adab-adabnya kapan salam itu dia diucapkan, nggak boleh sembarangan kan. Ya ini kita ngajinya ilmunya itu perlu tahu. Makanya penting hadir majelis taklim supaya tahu gitu ya, tahu adab-adabnya. Ini pembahasan berikutnya insyaallah ya, masalah adab. Berdiri atau duduk? Masalah apa tuh? Istinja duduk. Kencing duduk. Buang air otomatis duduk. Istinja pun sunnahnya duduk. Nah kita sekarang dihadapkan dengan kondisi ikutin gaya barat. Lihat di mal-mal, jangan di mal, di masjid aja sekarang itu tempat kencingnya diri, lihat ya, tempat kencingnya diri. Jadi sunnahnya nggak begitu, sunnahnya duduk. Ya, makanya usahakan kalau misalnya kita masuk toilet di mal, ada tempat kencing diri, selalu duduk, kosong nih duduk, ambil aja WC, duduk, kerjain sunnah, gitu ya. Sunnahnya begitu. Kita kadang nggak mau ribet, kayak orang bule, tinggal buka aja sekarang. Ada sunnah berapa gitu. Ya, sunnahnya nggak begitu. Ya, sunnahnya ketika kita buang hajat itu di tempat sepi, menyendiri, masuk kamar mandi, kunci pintu, itu sunnahnya begitu. Ya, kadang kita ngobrol tuh sama kencing kan, ya benar. Lihat nggak orang tuh, ya teman mana telepon belum, sambil kencing, ya. Kadang main ukur-ukuran, itu juga tuh ya, jadi dosa jadinya, ya. Mendingan ya Rasulullah aja ketika ingin buang hajat itu, ya pernah satu ketika Rasulullah ingin buang hajat tempat terbuka itu nggak ada WC zaman dulu kan, terus Rasulullah manggil pohon, datang tuh pohon, bergerak, nutupin Rasulullah, ngelilingin. Nah, itu Rasulullah tuh. Ya kita jangan manggil orang sini ngomong kucing, itu jangan cari WC. Kalau pohon itu mukjizat Rasulullah. Rasulullah itu yang keluarnya itu langsung ditelan bumi. Jadi bahkan kotoran Rasul sebenarnya bukan kotoran ya, Rasulullah tidak dianggap memiliki kotoran karena ya itu bumi itu ketika Nabi buang air langsung rebutan mengambil. Bayangin Rasulullah tuh keringatnya aja wanginya kayak misik. Nah kita kadang buang air kita siram, keluar lagi nggak masuk ya, Rasulullah seperti itu. Masya Allah, orang mulia tuh ya. Oke, sekarang udah keren, udah pakai flash ya, tinggal pencet habis. Makanya jangan lupa disiram karena kan najis itu takutnya kemana-mana ya. Kalau kita nggak siram atau kencing ini biasakan ya, kalau kencing jangan sembarangan, apalagi kalau lantainya datar, takutnya itu air kencing nyeprat-nyeprat ke celana kita. Kalau seandainya tempat datar, cari yang pas lubangnya kencing situ supaya air langsung turun. Itu kita hati-hati karena kalau ada najis kena pakaian kita pakai sholatnya nggak sah. Iya kalau sholat sekali, kalau 2 kali 3 kali terus susah gimana itu? Hati-hati ya. Bagi usahakan ketika kita masuk kamar mandi, cari tempat yang tertutup, buka celananya, buka ya, jadi bersih semuanya, nggak kena celana kita. Itu ya, ada bentar kita bahas besok ada adabnya bagaimana. Ada lagi mananya? Cukup enggak lagi? Cukup ya. Di jam 1 kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapat di siang ini bisa bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan ya kita bisa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ya, sehingga menambah dekat kita pada Allah, cinta kita pada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan sunnah-sunnah yang kita kerjakan ini beliau Nabi Muhammad nanti berkenan memberikan syafaatnya kepada kita, ya, menganggap kita sebagai umatnya dan diberikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.